Bagaimana cara membangun personal branding? Personal branding berguna untuk menunjukkan siapa diri kita dalam perspektif orang lain. Bagaimana orang lain mengenal diri kita dengan citra individu yang kita bangun, serta ketika kita hendak memasuki dunia profesional seperti melamar kerja. Tentu, pihak perusahaan yang kita lamar akan mencari tahu siapa diri kita melalui media sosial. Apa manfaat personal branding? Pertama, membangun kepercayaan publik. Sekali, dua kali melakukan hal baik tentunya tidak membuat publik terkesan, karena bisa saja itu didesain sedemikian rupa. Namun, apabila konsisten terus menunjukkannya, tentunya pandangan publik juga bisa berubah. Nah, perubahan itu tidak lagi dianggap bahwa merupakan sebuah desain, melainkan akan menganggapnya sebagai karakter. Seperti editor video, ketika dirinya berkata cinta terhadap editing, audiensnya bisa percaya karena sosial medianya penuh dengan hasil editingnya. Kedua, meningkatkan nilai tambah. Pengalaman, pendidikan, serta portofolio menjadi salah satu tolak ukur kemampuan seseorang. Namun, ada satu hal yang terlewat, yaitu branding personal atau personal branding, terutama rekam jejak aktivitas di berbagai sosial media yang populer. Konsistensi antara pengalaman, pendidikan, portofolio dengan branding di sosial media bisa menjadi nilai tambah bagi kita. Contohnya, ketika bernegosiasi untuk melakukan kerjasama, kita bisa menaikkan tarif atas keterampilan atau jasa yang kita miliki. Membangun koneksi jaringan yang luas. Semakin banyak yang mengenal, semakin banyak juga orang ingin berinteraksi dengan kita. Hal tersebut membuka peluang untuk membangun jaringan koneksi lebih luas, terutama yang berhubungan dengan keterampilan kita. Media sosial bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, mulai dari merekam aktivitas sehari-hari atau dimanfaatkan untuk hal lainnya. Salah satunya adalah membangun personal branding dengan membuat konten yang menunjukkan jati diri kita. Nah, ternyata media sosial menjadi tempat perekrut menyaring karyawan potensial. Bagaimana bisa? Melalui media sosial, manajer rekrutmen dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kualifikasi kandidat. Informasi yang biasa diperoleh melalui media sosial dapat berupa sisi positif dan negatif dari kandidat. Untuk sisi positif dari kandidat yang dilihat dari karya dan pekerjaan termasuk hobi, keterlibatan dalam organisasi non-profit atau mentoring di luar pekerjaan utama, kemampuan berkomunikasi dan seberapa besar pengaruhnya dalam media sosial, jaringan pertemanan yang luas, komentar baik yang ditinggalkan. Untuk sisi negatif dari kandidat, perilaku negatif yang tidak sesuai dengan budaya perusahaan. Contohnya, tidak menjaga rahasia perusahaan, mengatakan atau menceritakan hal yang tidak baik mengenai perusahaan atau atasan, mengeluarkan komentar yang tidak baik, menggunakan nama alias atau julukan yang tidak profesional, komentar yang tidak baik dan diskriminasi, jaringan pertemanan yang terbatas, ketidaksesuaian kualifikasi diri, dan perilaku kriminal. Bagaimana cara membangun personal branding? Pertama, cari tahu siapa diri kita. Untuk membangun personal branding yang secara akurat mencerminkan identitas pribadi dan profesional kita, pertama-tama kita perlu mengetahui siapa diri kita. Buatlah daftar kekuatan dan kelemahan pribadi kita dan bertanya pada diri sendiri mengenai bidang pekerjaan mana yang saya unggul, apa yang memotivasi diri saya, karakteristik apa yang orang lain puji dari saya, proyek apa yang memerlukan bantuan saya berulang kali, peran apa yang tampaknya menguras energi saya, proyek mana yang dapat saya habiskan berjam-jam tanpa merasa kewalahan atau lelah. Jika kita kesulitan menjawab pertanyaan ini, tanyakan kepada teman, keluarga, dan rekan kerja bagaimana mereka akan menggambarkan kita. Setelah kita lebih menyadari berbagai aspek kepribadian kita dapat memutuskan cara terbaik untuk melakukan personal branding. Kita harus menyadari personal branding kita. Seperti banyak merek perusahaan akan berubah seiring pertumbuhan karir kita. Strategi terbaik adalah
memilih area tertentu yang ingin kita fokuskan dan membiarkannya berkembang seiring waktu. Kedua, tentukan untuk apa kita ingin dikenal. Nah, personal branding merupakan peta jalan kita kemana harus pergi. Selain memahami keterampilan dan kompetensi kita yang ada, kita juga dapat menilai kekuatan dan kelemahan diri kita yang berkaitan dengan industri atau karir mana yang ingin kita masuki. Dengan melakukan hal tersebut, kita akan mengungkap keterampilan dan sifat yang membuat kita berbeda, serta area mana yang perlu meningkatkan atau memperoleh pengetahuan baru untuk kita maju. Nah, memperkirakan atau memiliki rencana 5 hingga 10 tahun ke depan dapat membantu kita untuk menentukan dengan lebih baik langkah apa yang perlu diambil untuk mencapainya. Ketiga, tentukan audiens kita. Sebelum kita mulai membuat personal branding, kita juga perlu menentukan siapa yang ingin kita jangkau. Apakah itu pemimpin industri, seseorang dari perusahaan tertentu, perekrut, atau yang lainnya. Semakin cepat kita menentukan penonton atau audiens, semakin mudah untuk menyusun cerita kita. Karena kita akan lebih memahami jenis cerita apa atau pengalaman apa yang perlu kita ceritakan dan di mana kita perlu menceritakannya. Keempat, lakukan riset industri yang kita inginkan. Ketika kita ingin memetakan karir, kita dapat mengumpulkan penelitian tentang para ahli dalam peran tersebut. Cari tahu siapa pemimpin pemikiran di bidang apapun yang kita minati. Dan jangan hanya mengikuti mereka. Kita dapat melakukannya dengan cara membuka internet dan mencari tahu apakah mereka memiliki blog atau di mana mereka menyumbangkan pemikiran mereka. Cari orang-orang yang sukses dan amati apa yang mereka lakukan. Lalu modifikasi dan lakukan dengan lebih baik. Dalam membangun personal branding, tujuan kita adalah untuk menonjol atau terlihat. Tetapi kita tidak dapat naik ke puncak tanpa menginventarisasi siapa yang sudah ada di sana. Kelima, mintalah wawancara informasional. Saat kita mulai membuat daftar perusahaan tempat kita ingin bekerja dan pemimpin industri yang kita kagumi, pertimbangkan untuk menghubungi para profesional ini untuk meminta informasi yang akan membantu kita ke depannya. Ketika kita bertemu dengan individu-individu itu, ajukan pertanyaan yang dapat membantu kita mengumpulkan wawasan baru tentang bidang yang kita inginkan. Berikut merupakan pertanyaan yang dapat kita ajukan. Bagaimana Anda masuk ke industri? Langkah apa yang akan Anda ambil jika Anda melakukan transisi dari awal lagi? Bagaimana Anda melihat industri berkembang? Bagaimana Anda tetap up to date dengan tren industri? Apakah ada asosiasi, grup, atau forum profesional yang harus kita ikuti? Wawancara informasional memiliki manfaat tambahan. Kita dapat belajar tentang apa yang diperlukan untuk masuk ke dalam profesi itu. Tetapi kita juga dapat berbagi sedikit tentang diri kita selama percakapan ini. Memperluas jaringan. Saat kita mengembangkan personal branding yang ideal, penting untuk membangun jaringan secara teratur dan efektif untuk mengembangkan lingkaran profesional kita. Terhubung dengan rekan kerja dan pemikir industri dengan pergi ke acara jaringan formal dan informal adalah langkah terbaik. Semakin banyak koneksi yang kita buat, akan semakin banyak nilai yang dapat kita berikan dalam interaksi kita, semakin besar pula kemungkinan personal branding kita akan dikenali. Meminta rekomendasi. Sama seperti bisnis yang dapat mengembangkan ulasan dan testimonial pelanggan untuk digunakan dalam jaminan penjualan dan pemasaran, kita juga harus mengembangkan ulasan kita sendiri dalam bentuk rekomendasi. Salah satunya, LinkedIn adalah tempat yang tepat untuk meminta dukungan karena rekomendasi ini kemungkinan akan menarik perhatian manajer perekrutan di masa depan.
Kita juga dapat meminta orang yang mendukung kita untuk bertindak sebagai referensi aktual selama pencarian kerja kita. Pastikan mereka bersedia berbicara dengan calon pemberi kerja atau menulis surat rekomendasi yang kita perlukan. Nah, personal branding tidak cukup hanya online saja. Personal branding lebih dari sekedar persona di online. Nah, bagaimana cara kita membawa diri kita sendiri di rumah, di kantor, dan bahkan dalam perjalanan harian kita, itu termasuk dalam personal branding. Seperti kepemimpinan yang berasal dari bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita secara inherent berinteraksi dengan orang. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman, dan hidupin lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan untuk mengembangkan karirmu bersama Halo Learn. Halo Learn, accelerate your career.